Pelatih Malaysia kaget dengan strategi Indra Syafri di semifinal Piala AFF U19. Awalnya pakai 2 striker lalu bertahan, bikin susah. Pelatih Malaysia, Juan Torres Garrido tak menyangka dengan strategi bertahan timnas Indonesia U19 saat takluk 0-1 pada semifinal Piala AFF U19 tahun 2024. Pertandingan yang berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya 27 Juli 2024. Menyajikan duel ketat di lapangan tengah. Tetapi selepas jeda, tuan rumah memilih menunggu di belakang. Malaysia bereaksi dengan merubah skema menjadi lebih lebar. Tetapi sepertinya pelatih Indra Syafri sudah menunggu mereka pergantian tersebut. Masuknya Tony Firmansyah berhasil mengubah jalannya laga secara keseluruhan. Serangan balik cepat dan bola-bola mati timnas Indonesia U19 akhirnya membuahkan hasil lewat gol bunuh diri kiper. Indonesia awalnya menggunakan 2 striker, tetapi kami tak menyangka di babak kedua mereka bermain 1 penyerang. Tidak mudah melawan 10 pemain yang membelakangi bola sepanjang waktu, ungkapnya. Gagal masuk kotak penalti. Malaysia memang menguasai penuh jalannya permainan, tetapi mereka seperti tak punya ide untuk masuk ke kotak penalti selain lewat bola-bola mati. Organisasi pertahanan Indonesia yang dikomando Kadek Aren memang bermain solid sepanjang permainan. Praktis, tak ada kesalahan yang bisa dimanfaatkan Malaysia. Strategi bertahan adalah bagian dari permainan. Jadi itu adalah hal normal di sepak bola. Tetapi seharusnya kami bisa masuk ke kotak penalti dengan baik, ucapnya. Kelelahan pemain bukan alasan. Dengan strategi bertahan yang dilakukan Garuda Nusantara, secara tak langsung tenaga Malaysia pun terkuras. Mereka tak kuasa melawan di 10 menit terakhir waktu normal. Sang tamu memang punya masalah pelik soal recovery pemain jelang laga semifinal. Jika Indonesia punya 3 hari istirahat, Malaysia hanya punya 1 hari jeda. Tentu saja berpengaruh. Tetapi kami tahu jadwal itu dari awal dan menyetujuinya. Pemain kami kelelahan. Kami kesulitan dengan serangan balik di akhir laga. Kami tak punya energi lagi, jelasnya. Tantang Thailand. Garuda Nusantara bakal meladeni perlawanan tim berjulukan Gajah Perang itu di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 27 Juli 2024 malam WIB. Thailand U19 melaju ke final Piala AFF U19 2024 karena mengalahkan timnas Australia U19 1-0. Meski bermain dengan 10 pemain pada babak kedua. Sementara, Malaysia U19 akan memperebutkan tempat ketiga Piala AFF U19 tahun 2024. Dengan timnas Australia U19 di stadion dan pada hari yang sama, namun sore WIB. 4 tim semifinalis Piala Presiden tahun 2024, nilai pasar skuad Arema FC paling rendah. Piala Presiden tahun 2024 sudah memasuki babak semifinal. 4 tim yang lolos adalah Borneo FC, Persis Solo, Arema FC dan Persija Jakarta. Semifinal akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada 30-31 Juli. Coba membandingkan nilai pasar 4 semifinalis Piala Presiden tahun 2024. Ternyata, Arema FC punya nilai paling rendah. Dari situs Transfermarkt, Arema punya skuad dengan nilai pasar 58,4 miliar rupiah. Nilai pasar Arema bisa lebih rendah, karena di Transfermarkt masih tercantum beberapa pemain yang sebenarnya sudah dilepas Arema, seperti Greg Nwokolo, Julian Schwarzer, Ariel Lucero, Ahmad Bustome dan beberapa nama lainnya. Leslie jadi pemain dengan nilai market tertinggi di Arema saat ini. Bek anyar asal Brasil tersebut punya banderol 5,21 miliar rupiah. Sedangkan Persis Solo yang akan jadi lawan Arema di semifinal Piala Presiden tahun 2024 memiliki nilai 77,52 miliar rupiah. Mereka jadi tim dengan nilai pasar tertinggi. 3 pemain asing punya nilai di angka 5 miliar rupiah, yakni Karim Rossi, Musa Sidibe dan pemain baru Gonzales Andrada. Nilai market Persis sangat tinggi karena punya banyak pemain lokal yang belum lama ini jadi bagian timnas Indonesia, seperti Ramadhan Sananto, Rizky Gue, M. Riyandi, Irfan Johari, dan lainnya.
Bek berusia 30 tahun asal Brasil itu baru pertama kali datang ke Indonesia. Namun, performanya membuat lini belakang Persir lebih tangguh. Pada urutan kedua, ada Persija Jakarta dengan nilai pasar 77,09 miliar rupiah. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho Djadi, yang paling tinggi dengan 7,39 miliar rupiah. Kemudian, ada Rio Matsumura dan Ondrej Kudala. Persija punya nilai pasar tinggi karena dihuni pemain lokal syarat pengalaman di Liga 1. Seperti Andri Tani Ardiase, Hannes Syahbandai, Riko Simanjuntak, dan lainnya. Urutan ketiga ditempati Borneo FC. Tim asal Samarinda ini sebenarnya punya materi pemain yang tidak kalah dari Persis. Mereka punya Ki Hirose, Stefano Lillipali, Nadio Argawinata, dan beberapa nama lain. Namun, nilai pasar mereka tidak terlalu tinggi karena cukup banyak pemain muda dalam skuadnya. Seperti Alfahrezi Buffon, Rizjar Nurfian, dan lainnya yang usianya masih di bawah 19 tahun. Menjanjikan. Satu yang menarik, justru tim dengan nilai pasar rendah punya permainan yang menjanjikan dan keluar sebagai juara grup. Arema meraih 7 poin di grup D. Mereka juga jadi tim tersubur di Piala Presiden. 3 pertandingan. Singo Edan mencetak 8 gol. Pemain yang menyumbangkan gol juga merata, seperti Salim Toharer, Dalberto, Charles Lokolingoy, Dedik Setiawan, dan lainnya. Mereka juga baru kemasukan 2 gol. Kiper asal Brasil, Lucas Freire, jadi dewa penyelamat di fase grup. Sedangkan Borneo FC menjadi juara grup A juga dengan 7 poin. 2 kemenangan, sekali imbang diraih. Namun, untuk produktivitas gol, mereka tidak segarang Arema. Borneo mengemas 4 gol dan kemasukan 3 gol. Ramadan Sananta kian gacor di Piala Presiden tahun 2024, Persis ke semifinal. Gelar top scorer terbuka lebar. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta, merasa antusias untuk menatap laga semifinal Piala Presiden tahun 2024. Sebagai pemain paling moncer di ajang pramusim ini, dia berusaha tetap merendah. Sejauh ini, Ramadan Sananta setidaknya telah mengukir 3 gol bersama Persis Solo. Yang terbaru, striker berusia 21 tahun itu mencetak gol tunggal yang membawa timnya menumbangkan Persib Bandung 1-0. Berkat gol itu, Laskar Samber Nyawa sukses merebut peringkat kedua klasemen grup A dengan koleksi 4 poin dari 3 laga. Di semifinal, Persis bakal berjumpa tim yang mengamankan status juara grup D. Sebelumnya, Sananta juga sempat menjaringkan 2 gol ketika timnya ditahan imbang PSM Makassar 2-2. Dengan koleksi 3 gol tersebut, dia kini menjadi salah satu calon peraih gelar top scorer Piala Presiden tahun 2024. Harus kerja keras. Bagi Sananta, kelolosan Persis ke semifinal bukan akhir dari perjuangan tim. Sebab, mereka harus kembali fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi babak 4 besar Piala Presiden tahun 2024 tersebut. Tentunya saya merasa senang karena bisa membantu Persis Solo mendapat tiket lolos ke semifinal Piala Presiden tahun 2024. Akan tetapi, ini bukan akhir dari segalanya, kata Ramadan Sananta. Jika mengacu persaingan grup lainnya, ada 2 calon lawan yang berpotensi dihadapi skuad asuhan Milomir Sesija, yakni Persija Jakarta dan Arema FC. Tim yang keluar sebagai juara grup B bakal menantang Persis Solo. Momen spesial. Keberhasilan Laskar Samber Nyawa lolos tentu terasa sangat spesial. Pasalnya, pertandingan semifinal dan final bakal berlangsung di kandang mereka, Stadion Manahan. Ini bakal jadi keuntungan tersendiri bagi Persis. Sananta bakal bekerja lebih keras untuk menghadapi laga ini. Dia juga merasa antusias karena bakal berjumpa para pendukungnya setelah sempat bermain di Stadion Sijalak Harupa selama fase grup. Saya masih harus bekerja lebih keras lagi untuk menatap pertandingan semifinal. Kami juga harus fokus untuk menatap pertandingan berikutnya yang akan berlangsung di kandang sendiri, katanya. Gol paling berkesan. Dari 3 gol yang sejauh ini telah tercipta, Ramadan Sananta merasa golnya ke gawang Persib Bandung memiliki nilai tersendiri. Sebab, satu-satunya gol itulah yang membawa Laskar Samber Nyawa melenggang ke semifinal Piala Presiden tahun 2024.
Untuk gol yang paling berkesan, saya rasa gol ke gawang Persib Bandung. Sebab, saya menjadi satu-satunya pencetak gol dan bisa membawa kami lolos ke semifinal. Ujar striker timnas Indonesia itu.